Sebelum nonton video ini jangan lupa like, share dan subscribe Sedot WC Official ya. Jangan lupa siapin snack dan kopinya. Selamat menonton. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Halo Sobat Nobar, selamat datang. Ya, akan membawakan film berjudul Expendables 4 yang dirilis pada tahun 2023. Film ini masih mengisahkan tentang pasukan elit bernama The Expendables yang sehari-hari kerjaannya membrutal. Di film ini mereka akan menjalankan misi yang sangat berbahaya di mana pasukan ini akan melawan Iko Uwais. Seperti yang kita semua tahu, kalau Iko Uwais adalah salah satu petarung paling hebat di perfilman. Jadi, sudah pasti film ini akan penuh dengan adrenalin dan pastinya berdarah-darah. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Expendables 4. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah penyerangan bombastis di gudang teknologi Libya yang dijaga oleh Jenderal Libya bernama Pezan. Sedangkan penyerangan ini dilakukan oleh sekelompok teroris yang ingin mencuri sebuah bom nuklir di sana. Yang menarik adalah kelompok brutal ini dipimpin oleh seorang yang berasal dari Indonesia bernama Rahmat Suwarto bin Samidi. Oalah pantes, dia adalah mantan pasukan khusus Inggris yang memiliki garis keturunan Nganjuk. Meskipun orang Nganjuk, dia sama sekali tidak memiliki sopan santun dan dikenal sebagai salah satu tentara paling brutal di Inggris. Kemudian kita kembali diperkenalkan dengan sosok legend yang tidak lain adalah Barney Ross. Dia terlihat sedang mengunjungi rumah si botak Lee Christmas. Namun Lee ternyata sedang cekcok dengan pacarnya yang bernama Gina alias Megan Fox. Dan kebetulan Gina juga merupakan anggota The Expendables angkatan baru. Tidak heran kalau dia berani berdebat dengan Lee yang dikenal sebagai orang botak paling brutal. Fuck you. Setelah adu bacot dengan Gina, Lee memilih ikut bersama Barney yang mengajaknya minum beras kencur di bar langganan. Akan tetapi Barney memiliki tujuan lain di mana dia ingin mengambil cincin kesayangannya dari seorang preman bernama Jumbo. Usut punya usut, Barney sempat mabuk dan terlibat perjudian lalu kalah taruhan dari Jumbo. Dan karena dia sedang encok, maka Barney pun meminta bantuan Lee untuk mengambil cincinnya kembali. Tak lama kemudian Jumbo pun masuk ke dalam bar. Namun hal itu justru membuat Lee heran karena orang yang bernama Jumbo itu ternyata cebol alias tidak sesuai dengan julukannya. Tanpa membuang waktu, Lee pun mengajak si Jumbo dan anak buahnya untuk baku hantam dan yang menang akan menjadi pemilik cincin Barney. Walaupun satu lawan banyak, Lee berhasil membuat mereka seperti pecundang. Dan berkat kebrutalannya, cincin Barney pun kembali ke tangan yang tepat. Di waktu yang sama, Rahmat Suwarto masih membrutal di Libya. Meskipun mereka sudah membantai sebagian pasukan jenderal, namun masih ada beberapa penjaga yang masih hidup. Rahmat pun tidak peduli ada berapa banyak penjaga di sana karena dia pasti akan menghabisi mereka semua. Bersamaan dengan itu, The Expendables sedang berkumpul untuk menjalankan misi baru. Selain anggota utama, mereka juga memiliki dua anggota tambahan. Yang pertama ada mantan pasukan khusus bernama Farrell, tapi lebih sering dipanggil dengan julukan Easy Day. Sedangkan yang satunya lagi adalah Galan. Dia merupakan anak dari Galgo yang sudah pensiun dari The Expendables. Sama seperti ayahnya, Galan juga memiliki kepribadian yang banyak bacot. You don't have to worry about me. Tak berselang lama, mereka kedatangan tamu yang akan memberikan sebuah misi. Dia adalah petinggi CIA yang bernama Mars. Di sini, Mars meminta mereka untuk menangkap Rahmat Suwarto yang kini sedang berada di Libya. Selain itu, mereka juga harus mengambil detonator bomnya agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Word on the street is
Client's name is Ocelot. He's planning on using them to create an international list. Konon katanya Rahmat bekerja sama dengan sosok misterius bernama Ocelot. Sosok legend ini adalah musuh bebuyutan Barney, tetapi dia sendiri tidak pernah melihat wujudnya. Bahkan sebagian orang mengiranya sebagai hantu. Tapi yang jelas Ocelot adalah orang yang sangat kuat dan cerdik. To find out who codename Ocelot actually is. Ocelot exists, and Barney will bury him someday. Dan tanpa berlama-lama, The Expendables pun langsung terbang ke Libya. Tapi karena perjalanannya cukup panjang, mereka pun cukup gabut di dalam pesawat. Di samping itu, Galan juga membuat mereka sedikit kesal karena terlalu banyak bacot. Di sisi lain, Rahmat sedang menyiksa Jenderal Vezan dan bahkan telah membunuh istrinya. Dan jika si jenderal tidak mau menyerahkan detonator bomnya, maka Rahmat akan membunuh anaknya. Karena terpaksa, Jenderal Vezan pun akhirnya memberitahu ruangan bom dan detonator serta kode keamanan untuk membukanya. Setelah mendapatkan itu, Rahmat pun membunuh si jenderal beserta anaknya yang masih bocil. Wise choice. Sesaat kemudian, The Expendables pun sampai di Libya. Namun anehnya, pesawat mereka langsung mendapatkan serangan, padahal jarak dari lokasi penyerangan masih cukup jauh. Alhasil, Barney pun menurunkan seluruh tim untuk melawan antek-antek Rahmat Suwarto. Sedangkan dirinya akan tetap berada di pesawat dan menyerang lewat udara. Saat sudah berada di bawah, Gunner langsung menembak Rahmat dari jarak jauh, tapi semua tembakannya meleset. Oleh karena itu, mau tak mau, mereka semua harus menyerang mereka secara ugal-ugalan. Dalam waktu singkat, The Expendables mampu menghabisi sebagian besar anak buah Rahmat. Namun, mereka masih kesulitan untuk menangkap si Jamet karena mobilnya yang anti peluru. Selain itu, bala bantuan Rahmat terus berdatangan sehingga para Expendables terpaksa baku tembak lagi. Di tengah baku tembak, tiba-tiba pesawat Barney ditembak oleh senjata otomatis milik Rahmat. Meskipun pesawatnya hampir jatuh, Barney tetap menyuruh Lee untuk fokus pada misi. Tetapi sebagai teman, Lee tidak mungkin membiarkan pesawat Barney jatuh. Alhasil, dia pun berbelok dan menabrakkan mobilnya ke senjata otomatis tersebut. Namun sayangnya, Rahmat bin Samidi kembali menembak pesawat Barney hingga mesinnya rusak total. Dan naasnya pesawat itu jatuh dan menewaskan Barney. Bahkan jasadnya pun terbakar dan gosong dan hanya menyisakan tulang dan cincin kesayangannya. Keesokan harinya, The Expendables pun mengenang sosok Barney Ross yang sudah mereka anggap seperti saudara sendiri. Momen ini pun membuat Lee sangat bersedih, apalagi dia adalah sahabat terdekat Barney. Dan saat sedang berkabung, tiba-tiba Gina duduk di depannya untuk mengucapkan bela sungkawa. And Lee. You know Barney would. Tapi tak berselang lama, Mars datang dan merusak suasana tersebut. Mars mengatakan kalau Lee telah dipecat dari Expendables karena dia adalah orang yang bersalah atas gagalnya misi kemarin. Padahal Barney sudah memberi perintah untuk fokus pada misi. Namun Lee malah berusaha menyelamatkannya dan usahanya pun gagal. Menurut Mars, Lee tidak hanya bersalah tapi juga berpotensi untuk balas dendam kepada Rahmat yang sudah pasti akan merusak misi lagi. Dan sebagai gantinya, Gina juga akan naik jabatan menjadi kapten di Expendables karena dia memiliki kemampuan taktik yang luar biasa. Suka tidak suka, Lee pun harus angkat kaki dari tempat tersebut. Barney hated cummerbunds. Setelah dipecat dari The Expendables, Lee harus menganggur padahal dia masih punya cicilan vario. Karena tidak mau hidup sebagai sampah masyarakat, Lee akhirnya melamar pekerjaan menjadi pengawal pribadi. Tidak butuh waktu lama, dia langsung diterima sebagai pengawal selegram gembul yang sehari-hari kerjaannya hanya party dan mabok es campur. Awalnya Lee merasa biasa saja, tapi lama-kelamaan selegram itu semakin menyebalkan dan sering merendahkan wanita. Melihat itu, Lee pun menghajarnya saat dia sedang live streaming di TikTok.
Akibatnya Lee dipecat dan harus nganggur lagi. Namun hal itu justru bagus untuknya karena dia bisa fokus membalaskan dendam Barney. Malam harinya Lee pun menyelinap ke rumah Gina untuk mencuri dokumen rahasia di berangkasnya. Tapi sialnya dia tertangkap basah oleh Gina. Di sini Gina mengatakan kalau dokumen tersebut adalah dokumen lama yang akhirnya bisa dibuka setelah Barney wafat. Selain itu, dokumen ini juga bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui identitas asli Ocelot. Until everyone associated with it was dead. Mendengar itu, Lee pun meminta Gina untuk mengajaknya ikut dalam misi karena dia sangat ingin menghabisi Rahmat Suwarto dan menemukan sosok Ocelot. Tetapi Gina tidak mau melibatkan Lee yang masih penuh rasa dendam. Alhasil, mereka berdua pun baku hantam. Walaupun gelut, mereka pada akhirnya main encerit-enceritan sampai subuh. Setelah puas bermain, Lee memberikan sebuah pisau kepada Gina untuk dibawa saat misi berlangsung. Lee sangat sadar kalau dia tidak bisa ikut, jadi dia berharap pisau tersebut bisa mewakilinya. Namun ternyata pisau itu telah ditanam GPS karena Lee berniat untuk menyusul Gina dan timnya. Di sisi lain, The Expendables sudah berada di pesawat dan akan terbang ke kantor cabang CIA yang berada di Asia Selatan. Tapi dalam misi kali ini, mereka memiliki anggota baru yang dibawa oleh Gina. Dia adalah ahli tarung asal Vietnam yang bernama Las. Saying what's up 3 years. Di samping itu, ada satu anggota yang berubah total sejak kematian Barney. Dan anggota tersebut adalah Galan. Biasanya dia banyak bacot di pesawat, tetapi kali ini dia terlihat bersedih dan tidak berbicara sama sekali seperti seorang introvert. Tanpa membuang waktu, Mas dan asistennya yang bernama Russo langsung menjelaskan misi baru mereka. Misi ini akan berlokasi di tengah laut karena Rahmat CS berencana untuk meledakkan bom nuklir di dekat Rusia. Tujuannya adalah karena Ocelot ingin menciptakan perang dunia ketiga. Dan agar itu tidak terjadi, maka The Expendables harus segera melumpuhkan Rahmat dan mengambil alih detonatornya. En route to the Russian coast of Vladivostok, the remaining nuclear materials needed to construct a viable. Mars dan Russo juga telah menyiapkan rencana cadangan di mana mereka akan bernegosiasi dengan Rahmat. Mars yakin kalau Rahmat akan memintanya untuk membebaskan anak buah Ocelot yang bernama Leong Bai yang kini sedang dikurung di penjara antah berantah milik CIA. Dalam menjalankan misi ini, Expendables juga akan dibantu oleh Mars yang akan turun gunung bersama mereka. Setelah semuanya jelas, mereka semua pun langsung tancap gas. Pada waktu yang bersamaan, Lee sedang berada di Thailand. Di tempat ini, dia berniat untuk mencari seseorang bernama Deka. Konon katanya, Deka adalah petarung mematikan dan ditakuti oleh semua lawan. Selain itu, dia juga merupakan teman lama Barney dan pernah menjadi anggota Expendables. Sayangnya, tidak ada warga yang tahu tentang Deka. Bahkan kabarnya, dia telah lama meninggal dunia. Don't know anyone around here like that. Kemudian dia terkejut saat melihat cincin Barney yang ada di jari Lee. Terlebih lagi setelah dia tahu bahwa Barney telah meninggal dibunuh Rahmat Suwarto. Dan akhirnya dia pun mengaku kalau dirinya adalah Deka dan memutuskan untuk membantu Lee dalam menebus dendam kematian Barney. Mereka berdua lalu berlayar mengikuti arah GPS. Di dalam pelayaran, Deka bercerita kalau dia pensiun karena dia tidak mau membunuh orang lagi. Dia merasa bahwa setiap kali membunuh, hatinya menjadi tidak tenang. Agar bisa mendapatkan ketenangan, maka Deka harus berhenti total dari dunia pergelutan. Di sisi lain, The Expendables telah sampai di kapal yang dibajak Rahmat. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Gina pun memberi perintah untuk menyusuri setiap sudut kapal, namun mereka tetap tidak menemukan siapapun. Lalu saat mereka sedang lengah, tiba-tiba
Alhasil, mereka pun tidak bisa berkutik karena dikepung dari segala penjuru. Anak buah Rahmat lalu melucuti semua senjata Expendables dan mengurung mereka di kapal tersebut. Saat dikurung, para Expendables saling mencurigai satu sama lain. Mereka menduga kalau rencana penyergapan ini telah dibocorkan oleh seseorang. Dan selagi mereka berdebat, tiba-tiba tangan kanan Rahmat yang bernama Bo Bin Paijo masuk ke ruangan itu. Dia kemudian memukul Mars dan membawanya ke hadapan Rahmat. Take him. Di sini Rahmat memaksa Mars untuk membebaskan Liong Bai dari tahanan. Dia juga sudah menghubungi Russo agar prosesnya bisa dipercepat, karena jika tidak maka Rahmat akan menghabisi semua Expendables termasuk Mars. I can get you the authority. Di lain pihak, Lee dan Deka sudah sampai di dekat kapal. Namun sayangnya Deka tidak ikut naik dan memilih untuk pulang saja. Lee pun bisa memaklumi keputusan tersebut. Akhirnya dia naik ke kapal dengan seorang diri. Dia lalu menyelinap secara diam-diam. Tapi sialnya dia malah ketahuan oleh salah satu jamet. Alhasil Lee pun membrutal sebelum waktunya. Lee kemudian masuk ke dalam dengan sangat tenang sambil melacak keberadaan rekan-rekannya. Tapi karena penjagaan di sana sangat ketat, dia pun tidak punya pilihan lain selain membrutal dalam senyap. Hebatnya, dia bisa membantai banyak penjaga tanpa menimbulkan suara berisik. Setelah menghabisi para penjaga, Lee sedikit bingung karena senjata para Expendables ada di dalam gudang. Dia pun akhirnya sadar kalau teman-temannya sedang disandra. Di samping itu, Rahmat mendapatkan laporan tentang kemunculan Lee. Alhasil, anaknya Samidi ini pun langsung menyuruh pasukannya untuk memburu dan menghabisi Lee. Walaupun hanya sendirian, tapi puluhan jamet ini sama sekali bukan tandingan Lee. Kemudian dengan cerdiknya, Lee mencuri salah satu motor bersenjata di sana lalu ugal-ugalan di dalam kapal. Dia pun menjadi semakin sulit untuk dikalahkan. Tapi sialnya, anak buah Rahmat tidak kunjung habis dan mereka berhasil memojokkan Lee. Saat situasi sedang buntu, tiba-tiba Lee mendapatkan bantuan dari Deka. Pria ini memutuskan untuk membrutal demi menebus nyawa Barney. Lee pun sangat terkejut dengan skill bertarung Deka. Dia benar-benar hanya mengandalkan pisau dan bela diri meskipun semua lawannya menggunakan senjata api. Di waktu yang sama, para Expendables sedang memikirkan cara untuk keluar dari sana. Setelah diamati dengan baik, mereka menemukan lubang kecil yang ditutup dengan pintu besi. Isi lalu mengatakan kalau pintu tersebut harus terkena air karena sistemnya memang dibuat seperti itu. Alhasil, Tolrod yang sudah kebelet pun langsung pipis di pintu yang dimaksud. Dan benar saja, pintunya terbuka ketika sudah basah. Ketika mereka berhasil keluar, Lee dan Deka justru baru masuk ke ruangan itu. Dan sialnya, Gina dan kawan-kawan kembali dihadang oleh anak buah Rahmat. Sedangkan mereka belum mengambil senjata masing-masing. Namun tiba-tiba
Setelah itu, Lee memperkenalkan Deka kepada semua temannya, lalu mereka berkumpul untuk merencanakan strategi. Terlebih lagi karena bom nuklirnya sudah mulai aktif dan mereka hanya punya waktu sebanyak 27 menit untuk membrutal. Pertama-tama, Expendables membuat distraksi dengan sebuah radio yang disambungkan ke bom rakitan. What is that? Saat bom sudah meledak, Lee dan kawan-kawan pun muncul dan langsung menghabisi musuh dengan gaya dan senjata masing-masing. Semua anggota tim terlihat sangat on fire sehingga adegan gelutnya pun menjadi seru dan berdarah-darah. Tapi sayangnya Tolrod ditusuk oleh Paijo dari belakang dan Deka yang melihat itu akhirnya memutuskan untuk berduel dengan si Jamet. Tidak sendiri, Deka juga dibantu oleh Las, si petarung dari negeri Nguyen. Alhasil, Paijo pun ketar-ketir dan berakhir tewas dengan sangat mengenaskan. Dan di waktu yang bersamaan, Lee mengajak Rahmat bin Samidi untuk Baiwan 1 lawan 1. Dengan santuinya, Rahmat mengeluarkan senjata andalan yang terlihat seperti pentungan hansip. Sedangkan Lee, dia tetap setia dengan pisau kesayangannya, kan namanya juga ahli pisau. Dan pertarungan pun berlangsung dengan sangat brutal. I see you like to play with knives. Lee cukup kewalahan saat menghadapi Rahmat karena Jamet itu menguasai jurus silat yang sulit ditebak. Tetapi berkat kecerdikannya, Lee mampu melihat celah dan berhasil membacok Rahmat dengan kapak. Lee kemudian menginjak kapak tersebut sehingga Rahmat kesakitan. Semua itu dia lakukan untuk membalaskan dendam Barney. Dia lalu bertanya tentang detonator bom kepada Rahmat, tapi ternyata detonator itu berada di tangan Ocelot. Tidak berselang lama, pihak CIA datang membawa Liong Bai untuk ditukar dengan Mars. Namun tiba-tiba Liong Bai ketakutan saat melihatnya. Dan di sini terungkap kalau Mars adalah Ocelot. Dia lalu menembak Liong Bai karena dia memiliki semua bukti kejahatannya selama ini dikira kawan, ternyata lawan. Bye. Melihat itu, Lee dan kawan-kawan pun sangat marah. Selama ini ternyata mereka selalu menjalankan rencana Ocelot. Sebelum menghabisi Mars, Lee pun membunuh Rahmat terlebih dahulu. Kemudian dia menembak helikopter Mars dengan senapan roket sehingga dia tidak bisa kabur dan tidak punya pilihan lain selain mematikan bomnya. Tapi sialnya, Mars justru membuang pemantik bom tersebut. Selain itu, dia juga mengerahkan semua pasukannya untuk menghabisi para Expendables. Seeming like a decent plan right now. Not going down on my watch. Gunner, give us cover fire. We're on the way out. Karena amunisi mereka tinggal sedikit dan kondisi Tolrod semakin memburuk, akhirnya Deka mengusulkan ide untuk kabur dari sana menggunakan kapalnya. Untuk mengalihkan perhatian, Gunner pun membuat beberapa ledakan agar pasukannya bisa turun ke kapal Deka dengan selamat. Saat semuanya sudah turun, Lee justru memutus tambangnya. Dia memilih untuk mengorbankan diri karena bom sebentar lagi akan meledak. Lee pun menyuruh timnya untuk pergi sejauh mungkin, sedangkan dia akan menghentikan kapal besar tersebut supaya ledakan bomnya tidak membahayakan umat manusia. Mars pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengerahkan pasukannya untuk menjalankan kapalnya dan membunuh Lee.
Melati kali sudah pasrah, tiba-tiba ada serangan misterius yang menewaskan semua jamet. Mars yang tinggal sendirian akhirnya mengajak Lee untuk berduel 1 lawan 1. Tapi saat pergelutan akan dimulai, tiba-tiba dan tidak disangka-sangka orang yang menembak Mars adalah Barney. Entah bagaimana tapi Bapak Tuwir satu ini masih hidup dan sehat walafiat. Barney kemudian mengajak Lee untuk naik ke helikopter. Lalu dia menenggelamkan kapal tersebut agar bomnya meledak di bawah laut. Kasihan hewan lautnya. Di akhir film, para Expendables kembali berkumpul di bar langganan mereka sambil merayakan kedatangan Barney yang bangkit dari kubur. Di sini, Barney menceritakan kalau dia sempat terjun sebelum pesawatnya meledak dan mayat yang ada di pesawat itu adalah jasad si Jumbo. Dengan kata lain, Barney sudah memiliki rencana untuk memalsukan kematiannya. Tamat.